Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang struktur pasar. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yani Aryani. Dan saya Ivan Muhammad Febrian. Ya, langsung saja. Pengertian pasar. Pasar secara umum yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran pasar, sehingga dapat menetapkan harga. Dalam ekonomi, kita mengenal adanya pasar tempat perusahaan memproduksi barang dalam skala besar maupun kecil. Jumlah dan besar skala produksi berbagai perusahaan di suatu negara dapat dikatakan sebagai struktur pasar. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah berbagai hal yang mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan, seperti jumlah perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Jenis-jenis struktur atau organisasi pasar ini didefinisikan berdasarkan jumlah serta ukuran pembeli dan penjual. Jenis produk yang dibeli dan dijual, yaitu homogen, berlawanan dengan produk diferensiasi. Tingkat mobilitas sumber daya yaitu kemudahan bagi perusahaan atau pemilik faktor produksi yang memasuki kondisi permintaan dan penawaran yang dimiliki oleh agen-agen ekonomi, yaitu perusahaan, pemilik faktor produksi, dan konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kerja saya, yaitu Kak Ipan. Selanjutnya saya akan menyebutkan 4 jenis struktur pasar. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Dan pasar sempurna memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak. Lalu yang kedua, barang yang dijual bersifat homogen. Ketiga, penjual bersifat mengambil harga atau pick taker. Yang keempat, posisi tawar konsumen yang sangat kuat. Yang kelima, sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Yang keenam, sensitif terhadap perubahan harga. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh, mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. Selanjutnya itu pasar monopoli, yaitu adalah bentuk organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menjual sebuah produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Dan pasar monopoli memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu 1. Hanya ada satu penjual. Yang kedua, tidak ada close substitute, artinya penjual tidak mampu mengganti secara baik produk yang dijual oleh monopolis. Lalu yang ketiga, adanya hambatan untuk masuk ke pasar. Yang keempat, iklan atau promosi kurang diperlukan. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik, yaitu mengacu kepada kasus di mana terdapat banyak penjual dari suatu produk yang terdiferensi dan perusahaan-perusahaan cukup mudah keluar dan masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Pasar persaingan monopolistik memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut. Terdapat cukup banyak penjual dan pembeli, namun tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, produk yang dijual tidak homogen atau heterogen, tapi dengan sengaja diperbedakan atau diferensiasi di mana memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang ketiga, adanya kemudahan untuk masuk keluar pasar. Yang keempat, promosi sangat diperlukan. Lalu yang terakhir yaitu pasar oligopoli. Adalah kasus ketika terdapat sedikit penjual dari sebuah produk yang homogen atau terdiferensi. Meskipun perusahaan baru mungkin saja masuk ke dalam industri ini, tapi tidak mudah untuk melakukannya. Terbukti dengan fakta bahwa dalam industri tersebut hanya terdapat sedikit perusahaan. Dan pasar oligopoli memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, di pasar hanya ada sedikit penjual, atau keputusan seorang penjual akan mempengaruhi penjual yang lain. Yang ketiga, produk-produk dapat distandarisasikan. Yang ketiga, pembedaan produk atau diferensiasi produk.
semakin besar di tingkat diferensi produk, maka produsen semakin tidak tergantung pada aktivitas perusahaan lainnya. 4. Memungkinkan perusahaan lain untuk masuk ke pasar tapi tidak mudah. Yang terakhir yaitu yang kelima, promosi iklan sangat diperlukan oleh persaingan. Selanjutnya itu macam-macam pasar oligopoli dibagi menjadi dua. Yang pertama, oligopoli dengan diferensiasi produk, yaitu produk yang dijual perusahaan atau perusahaan satu dengan perusahaan lainnya dapat dibedakan. Misalnya industri mobil, kosmetik, elektronik, dan lain-lainnya. Yang kedua, oligopoli tanpa diferensi produk, yaitu produk yang dijual adalah homogen sehingga konsumen sulit membedakan antara barang yang satu dengan yang lainnya. Misalnya industri bahan-bahan kimia, seng, dan lainnya. Ya, jadi kesimpulannya, pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Dan setiap penjual atau pembeli dapat mempengaruhi keadaan pasar. Dalam menganalisis suatu usaha, perusahaan dapat memaksimumkan keuntungan. Dua hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. 2. Hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan tersebut. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.